สวัสดีครับ Menurut Bapak sendiri, apakah ada perbedaan yang paling mencolok antara Thailand dan Indonesia? อะไรที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับอินเดียใช่ไหมอ่าโดยรวมนะบ้านเรากับอินโดนีเซียก็ไม่แตกต่างกันมาก แต่ว่าก็จะมีเรื่องอาหารเรื่องอากาศที่แตกต่างกันนิดนึงอาหารไทยก็จะเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มแล้วก็มีเผ็ดหวานเค็มซึ่งอาหารอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็จะเผ็ดอยู่แต่ว่าไม่ได้เผ็ดเท่าอาหารไทยประมาณนี้ครับ Indonesia tahu ya tapi Oke, kalau yang beda makanan Thailand ada tiga rasa, asam manis, asin, yes. Dan cuaca di sini beda dengan Indonesia sedikit, tapi di sini mungkin lebih panas daripada di Indonesia. Dan di sini buah-buahan sama dengan buah-buahan yang ada di Indonesia juga. Yes. Ada durian, ada mangga, ada langka, ada jambu merah, ada mangosteen, sama dengan di Indonesia, tapi rasanya beda sedikit. Ya. Tapi yang paling orang di sini suka itu apa? Kalau buah-buahan yang paling suka di Thailand adalah durian, durian sama mangga. Durian bernama montong. Kalau mangga bernama namdok. Itu paling enak di Thailand. Ya. terima kasih. Khobun-kap. Berikan. Pernah nyoba makan mie Indonesia? Kalau pernah, kesannya apa? เขาถามว่าเคยทานอาหารอินโดนีเซียบ้างไหมครับแกงบอกว่าเคยครับพวกไข่เกี๊ยวครับดูนะครับเกี๊ยวใช่ไหมนี่เป็นไงบ้างความรู้สึกดี Alayu. Good. Kata ibu bilang kalau makanan Indonesia sudah pernah satu kali itu adalah kerupuk ya, karena kerupuk itu memangnya di Bangkok itu terkenal juga, itu makanan khas Indonesia. Dia bilangnya enak sekali kalau cara makan itu dengan apa ya, tengah sambal itu yang paling enak ya. Jadi itu Khobun kap. Sorry kap. Bang, aku mau nanya. Ya. Menurut Abang, bagaimana masyarakat Thailand memandang budaya Indonesia itu sendiri? Kalau di sini bahasa Thailand dulu ya, ที่ตรงนี้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมคนไทยกับคนอินโดนีเซียก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับส่วนมากที่ประเทศไทยเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธเป็นค่าส่วนใหญ่ประมาณ 90% ที่นับถือศาสนาพุทธความแตกต่างของวัฒนธรรมบ้านไทยแลนด์กับอินโดนีเซียก็ถามว่าแตกต่างกันมากไหมก็ไม่ได้มากก็คล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าที่นี่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าkalau menurut saya apa yang berbeda dengan Thailand dengan Indonesia yang budaya betul nggak? Kalau di sini memangnya tetap sama sih ya. Kalau di negara Thailand itu 90% mereka itu mayoritas agama Buddha 90%. Kalau agama Islam cuma 3%, 2%. Kalau banyak kan di selatan. Ya. Kalau budaya itu memangnya tetap sama. Misalnya di Indonesia itu adalah salah satu Borobudur ya. Itu yang paling tua ya. Kalau ini Candi Borobudur cuma berapa tahun ya, sekarang 330 tahun. Kalau Borobudur itu 100 lebih. Ya. Tapi budaya itu memangnya tetap sama. Sama sih. Ya. Tetap sama itu agama beda. Itu memangnya sama. Ya. Sama-sama Khobun kap. Indonesia luar biasa, maju. Khobun kap. Bagaimana sih KBRI Bangkok ini mempersiapkan diri dalam menghadapi diplomasi digital dan penggunaan AI dalam mendukung diplomasi masa depan? AI. Ibu mungkin kalau digital, terus terang kalau kita sudah banyak ya Bu ya digitalisasi di sistem-sistem di KBRI, mulai dari disposisi dari pimpinan itu sudah digital, ke semua staf di bawah dan kita juga turun ke bawah. Lalu kita juga
absen sudah biometrik itu dari sini, terus segala macam proses itu sudah banyak kita mengurangi, ya paperless lah itu intinya. Itu sistem-sistem pelayanan kita di sini kan pelayanan paspor, visa, surat-surat keterangan dan sebagainya itu juga semua hampir semua digital, bukan sistem pembayaran pun biasa di itu kita udah pakai QR code, pembayaran segala macam, jadi digitalisasi sudah ini. Tapi memang untuk AI sendiri KBRI memang belum ya. Paling mungkin teman-teman beberapa kayak ChatGPT ya. Jadi sesuatu iya. Untuk AI memang belum sejauh itu ya, kita untuk di KBRI kita masih tahap digitalisasi sesuai proses, karena kan kalau di kita kan pemerintah birokrasinya cukup panjang ya, jadi digitalisasi itu lebih banyak fokus untuk bagaimana efisien dan efektif kita dalam proses pelayanan maupun administrasi kantor. Mungkin Ibu ada tambahan juga. Terkait kemiripan, ya memang kalau saya melihat bukan perbedaan ya. Satu tantangan kita itu adalah konektivitas. Jadi Thailand ini kan seperti Singapura hub, jadi pesawat itu masuknya ke situ. Jadi jalur penerbangan langsung dari negara-negara wisatawan itu lebih banyak ke Thailand dan Singapura daripada ke Indonesia. Itulah salah satu hambatan kita juga. Objek wisata unggulan kita misalnya kayak Candi Borobudur, kita waktu itu pernah ada in-journey juga, BUMN yang mengendalikan Candi Borobudur, Taman Nasional sekitarnya itu juga masih menghadapi kendala untuk konektivitas. Jadi kita kan tiap tahun ada pilgrimage untuk Waisak kan, apa istilahnya, biksu dari Thailand itu kan yang datang, pemerintahnya cukup ramai kan kemarin. Nah itu juga salah satu kendala untuk kita mendorong wisata religi, itu juga kendalanya konektivitas. Nah sekarang yang baru buka atau baru akan buka itu kan yang Surabaya, dari Don Muang ke Surabaya. Nah itu mudah-mudahan akan dorong juga banyak konektivitas arus trade tourism investment itu ya. Kalau untuk investment kan Surabaya kota yang cukup maju industrinya, terus juga dari situ juga akses untuk ke berbagai wilayah destinasi wisata kan juga ke Bali juga lebih dekat. Jadi kita harap itu juga nanti akan jadi faktor pendorong ya untuk promosi kita. Jadi menurut saya tantangannya salah satunya adalah konektivitas. Ini saya memperhatikan Hai Yuki. Sawadikap. Sawadikap. Smaisu. Susu. Kabun kap. See See you next time. Thailand.